Setiap malam, sama. Hati ini terasa ngilu. Sedikit kebaikan mungkin bisa menenangkanku. Aisyah pulang dulu ya, Nek. Awas, bahaya. Nak, syukurlah kamu selamat. Terima kasih Nek. Malam itu aku diselamatkan. Bukan oleh hartaku, bukan oleh jabatanku. Langit Jakarta malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Seolah awan mendung sengaja menggantung rendah untuk menekan sisa-sisa semangat yang kutunya. Udara lembab bercampur asap knalpot menyergap rongga dadaku setiap kali aku menarik napas panjang. Kakiku terasa kebas, berdenyut nyeri di balik sepatu flat shoes murah yang solnya sudah mulai menipis di bagian tumit. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 9:15 menit. Ini adalah jam tulang kerja yang wajar bagiku. Seorang staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan logistik yang sedang berjuang agar tidak bangkrut. Suara klakson yang saling bersahutan di jalan raya menjadi simfoni sumbang yang mengiringi langkah gontaiku menyusuri trotoar. Orang-orang berlalu lalang dengan tergesa. Wajah mereka tertunduk menatap layar ponsel atau menatap kosong ke depan, sama lelahnya denganku. Namun, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur ini, pikiranku justru tertuju pada satu titik sunyi di bawah jembatan layang, sekitar 500 meter dari halte bus tempatku turun tadi. Tanganku meremas tali tas kain yang tersampir di bahu kanan, sementara tangan kiriku memegang erat sebuah bungkusan plastik putih. Di dalamnya, ada separuh porsi nasi goreng yang sengaja kusisihkan dari jatah makan malamku di kantor tadi. Masih hangat, meski tidak lagi panas mengepul. Aromanya yang samar menembus plastik mengingatkanku bahwa perutku sendiri sebenarnya sedang keroncongan. Tapi, rasa lapar ini bisa ditahan. Ada rasa lapar lain yang lebih mendesak untuk dipenuhi. Rasa lapar akan kemanusiaan. Rasa rindu untuk melihat senyum tulus yang jarang kutemui di gedung-gedung bertingkat. Aku mempercepat langkah saat trotoar mulai menyempit dan lampu jalanan berubah menjadi remang-remang. Aroma di sini berbeda, bukan lagi asap kendaraan, melainkan bau lembab tanah, sedikit aroma pesing yang menyengat, dan bau kali yang mengalir lambat di bawah sana. Ini adalah perbatasan antara dunia yang gemerlap dan dunia yang terlupakan. Di sanalah dia berada, di sudut yang terlindung dari pias cahaya lampu jalan, di atas tumpukan kardus bekas yang disusun sedemikian rupa, duduk sesosok tubuh ringkih yang sudah sangat kuhafal lekuk punggungnya. Nenek Aminah. Wanita tua itu sedang duduk memeluk lutut, tubuhnya dibalut kain batik lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi coklat kusam. Rambutnya yang memutih dan tipis menyembul dari balik kerudung instan yang sudah longgar karetnya. Ia tampak seperti sebuah patung tua yang ditinggalkan zaman, diam dan rapuh di tengah beton-beton raksasa yang dingin. "Assalamualaikum, Nek," sapaku pelan, berusaha tidak mengagetkannya. Tubuh itu bergerak perlahan, kepala yang tadinya tertunduk kini terangkat. Sepasang mata yang keruh dihiasi selaput katarak tipis menatapku. Butuh beberapa detik baginya untuk memfokuskan pandangan. Lalu kerutan di wajahnya yang menyerupai peta sungai kering itu perlahan melunak. Sebuah senyum ompong merekah membuat hatiku berdesir hangat. "Waalaikumsalam, Neng Aisyah." Suaranya parau, serak seperti gesekan daun kering. "Sudah pulang kerja, Neng?" Aku tersenyum lebar, mengabaikan rasa lelah yang tadi menggelayuti pundakku. Aku berjongkok di hadapannya, mensejajarkan tinggiku dengan posisi duduknya. "Iya, Nek, baru saja turun dari bus. Nenek belum tidur?" "Belum, Neng. Nyamuknya lagi banyak, Nenek susah merem."
Jawabnya sambil terkekeh pelan, seolah penderitaan digigit nyamuk hanyalah lelucon kecil baginya. Aku menyodorkan bungkusan plastik putih itu ke tangannya yang gemetar. Kulit tangannya begitu kering dan kasar, kontras dengan kulitku yang masih muda, namun mulai kasar karena pekerjaan rumah. Ini ada sedikit nasi goreng, Nek. Tadi ada acara di kantor, Aisyah sisihkan buat nenek. Dimakan ya, mumpung belum dingin banget. Tentu saja aku berbohong soal acara kantor itu. Tidak ada acara apa-apa. Aku membelinya dengan uang lemburku yang tak seberapa, membagi porsinya menjadi 2. 1 untukku nanti di kosan, 1 untuk nenek Aminah. Aku tidak ingin dia merasa berhutang budi atau merasa dikasihani secara berlebihan. Menjaga harga dirinya adalah bagian dari sedekah itu sendiri, begitu pikirku. Mata nenek Aminah berbinar. Ia menerima bungkusan itu dengan kedua tangan, lalu mendekatkannya ke hidung seolah ingin menikmati aromanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, ya Allah Neng Aisyah, repot-repot terus sama nenek, padahal Neng juga capek kerja seharian. Nggak repot kok Nek, Aisyah senang kalau nenek mau makan, ujarku tulus. Aku memperhatikannya membuka karet gelang pembungkus nasi itu dengan jari-jari yang kaku. Gerakannya lambat namun penuh kehati-hatian, seolah ia sedang membuka peti harta karun. Saat ia mulai menyuapkan sendok pertama, sendok plastik yang selalu ia simpan di saku bajunya, aku merasakan ada kelegaan yang menjalar di dadaku. Melihatnya makan dengan lahap, meski pelan karena giginya yang tak lagi utuh, membuat rasa lelahku menguap seketika. Sudah hampir 6 bulan aku menjalani rutinitas ini. Awalnya hanya kebetulan. Malam itu hujan deras dan aku berteduh di bawah jembatan ini. Aku melihatnya menggigil kedinginan, perutnya berbunyi keras. Roti yang kubawa saat itu menjadi pembuka percakapan kami. Sejak saat itu, aku tidak bisa lagi melewati jembatan ini tanpa menengok ke bawah. Rasanya ada yang kurang jika aku tidak melihat wajah tuanya. Neng Aisyah, sini duduk dulu, ajaknya setelah menelan suapan ketiga. Ia menepuk kardus kosong di sebelahnya. Aku menurut, duduk di sampingnya tanpa memperdulikan debu atau kotoran yang mungkin menempel di rok kerjaku. Rok ini toh besok akan masuk cucian. Di sini, di bawah jembatan ini, status sosial tidak berlaku. Kami hanya 2 manusia yang sedang beristirahat dari kerasnya dunia. Gimana kerjaannya hari ini, Neng? Bosnya masih galak? Tanyanya polos. Aku tertawa kecil. Masih, Nek. Tadi Aisyah dimarahi gara-gara salah input data sedikit. Padahal komputer kantor yang lemot. Tapi ya, namanya juga bawahan. Harus siap disalahkan. Nenek Aminah mengangguk-angguk prihatin, meski mulutnya masih sibuk mengunyah. Sing sabar ya, Neng. Orang sabar itu disayang Gusti Allah. Rejeki mah nggak bakal ketuker. Kalau Neng Aisyah baik sama orang, insya Allah nanti ada aja jalan yang dibukakan buat Neng. Kalimat itu sederhana, klise bahkan, sering kudengar di ceramah-ceramah agama atau tulisan motivasi di media sosial. Tapi entah mengapa, saat keluar dari mulut Nenek Aminah, seorang wanita yang tidak punya atap untuk berteduh, tidak punya jaminan makan untuk esok hari, dan hidup sebatang kara, kalimat itu terasa memiliki kekuatan magis. Bagaimana bisa seseorang yang hidupnya begitu kekurangan masih bisa memikirkan nasibku? Bagaimana bisa dia yang tidur beralaskan kardus masih bisa mendoakan kelancaran rezekiku? Amin, Nek, makasih doanya, jawabku lirih. Mataku terasa panas. Aku teringat ibu di kampung yang sudah lama meninggal. Kehangatan Nenek Aminah, meski fisiknya dingin dan bau apek, mengingatkanku pada pelukan ibu. Angin malam berhembus kencang menerobos kolong jembatan, membawa serta butiran air sisa hujan sore tadi. Nenek Aminah mengeratkan kain batiknya. Aku melihat dia sedikit menggigil. Tanpa berpikir panjang, aku membuka tas kerjaku, merogoh ke bagian paling dasar. Di sana tersimpan sebotol kecil minyak kayu putih yang selalu kubawa untuk berjaga-jaga jika masuk angin. Nek, ini buat nenek, dipakai ya kalau dingin atau masuk angin, kataku sambil meletakkan botol hijau itu di dekat kakinya. Sama ini, aku mengeluarkan selembar uang Rp10.000, sisa terakhir di dompetku selain ongkos angkot untuk besok pagi. Buat beli teh hangat di warung depan kalau nenek haus.
Nenek Aminah menatap uang dan minyak kayu putih itu, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Neng, ini kebanyakan. Minyaknya saja nenek terima, uangnya neng simpan saja. Neng kan juga butuh. Aku menggeleng tegas, menggenggam tangannya dan menekan uang itu ke telapaknya. Ambil, Nek. Aisyah ikhlas. Aisyah masih ada simpanan kok di kosan. Bohongku lagi. Simpanan di kosan hanyalah mie instan dan telur. Tapi bagiku, itu sudah cukup mewah dibandingkan apa yang Nenek Aminah miliki. Ya Allah, terima kasih, Neng. Semoga Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan Neng Aisyah. Semoga Neng selalu dilindungi dari mara bahaya, dijauhkan dari orang jahat, dan didekatkan dengan orang-orang baik, bisiknya dengan suara bergetar, doa yang diucapkannya begitu khusyuk, seakan-akan ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Aku mengamini dalam hati, doa orang teraniaya konon dikabulkan Tuhan, apalagi doa seorang nenek tua yang tulus. Kami mengobrol sebentar lagi tentang kucing liar yang baru saja melahirkan di dekat tiang beton, tentang petugas ketertiban kota yang untungnya tidak merazia area ini minggu ini, dan tentang harapanku untuk bisa menabung agar bisa pindah ke kosan yang lebih layak. Nenek Aminah adalah pendengar yang baik. Dia tidak pernah menghakimi, tidak pernah memotong pembicaraan, hanya mendengarkan dan sesekali menimpali dengan nasihat bijak khas orang tua zaman dulu. Setelah nasi gorengnya habis, aku pamit. Aisyah pulang dulu ya, Nek. Sudah malam, besok harus bangun pagi lagi. Iya, Neng, hati-hati di jalan. Jangan melamun kalau jalan sendirian. Pesannya sambil berusaha berdiri untuk mengantarku, tapi aku menahannya. Duduk saja, Nek, gak usah berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Gelulis. Aku melangkah menjauh, meninggalkan area remang-remang itu, kembali menuju trotoar yang sedikit lebih terang. Saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, Nenek Aminah sudah kembali meringkuk di atas kardusnya. Namun, kali ini ia melambaikan tangan kurusnya padaku. Perjalanan pulang menuju kosan terasa lebih ringan. Kakiku yang tadi sakit, kini tak lagi kuhiraukan. Ada kebahagiaan aneh yang membuncah di dada setiap kali aku meninggalkan jembatan itu. Rasanya, meski dompetku menipis dan tubuhku remuk redam, jiwaku terisi penuh. Aku berjalan menyusuri gang sempit menuju kosanku. Lampu-lampu rumah warga sudah banyak yang padam. Hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing kejauhan yang terdengar. Pikiranku melayang pada Nenek Aminah. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia bisa berakhir di jalanan? Dia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Dan aku pun tak sampai hati untuk bertanya. Bagiku, dia adalah Nenek Aminah, sahabat senjaku di bawah jembatan, sosok yang mengajarkanku bahwa memberi tidak harus menunggu kaya. Malam itu, saat aku akhirnya merebahkan tubuh di kasur busa tipis di kamar kosku yang sempit, aku menatap langit-langit yang catnya mulai mengelupas. Aku merasa kaya. Bukan kaya harta, tapi kaya rasa. Aku memejamkan mata, membiarkan doa-doa Nenek Aminah menyelimutiku seperti selimut tebal yang hangat. Aku tidak pernah tahu bahwa takdir sedang merajut benang-benang halus dari setiap pertemuan kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa doa-doa tulus yang dibisikkan wanita tua di bawah jembatan itu kelak akan menjadi perisai terkuatku saat badai sesungguhnya datang menghantam hidupku. Malam ini, aku tidur dengan damai, tanpa menyadari bahwa roda nasib sedang berputar menuju arah yang tak terduga. Angin malam berdesir lebih kencang dari biasanya, menerobos celah-celah ventilasi kayu rumah tua itu, hingga menimbulkan suara siulan lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Aku merapatkan kardigan rajutku, berusaha mengusir hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Di hadapanku, Nenek Aminah duduk di tepi dipan kayunya yang usang, menatap rantang susun berisi soto ayam yang baru saja aku letakkan di meja kecil di sampingnya. Biasanya, wanita tua itu akan tersenyum lebar, menampakkan gusi-gusinya yang tak lagi bergigi lengkap, lalu memberiku serentetan doa panjang sebagai tanda terima kasih. Namun, malam ini berbeda, sangat berbeda. Hening yang menggantung di antara kami terasa berat,
seolah udara di ruangan lembab ini memadat dan menekan dada. Nenek Aminah tidak menyentuh rantang itu. Ia bahkan tidak melirik makanan kesukaannya tersebut. Matanya, yang biasanya keruh dan sayu karena usia, kini terpaku lurus ke arahku. Ada kilatan aneh di sana, sesuatu yang tajam, waspada, dan ketakutan. "Nek," panggilku pelan, mencoba memecah kesunyian yang mencekam itu. "Sotonya dimakan selagi hangat ya, Nek? Aisyah pamit dulu, Rian pasti sudah menunggu di rumah." Aku berbalik, berniat melangkah menuju pintu keluar. Namun, belum sempat kakiku melangkah satu jengkal, sebuah tangan sedingin es tiba-tiba menyambar pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat, mengejutkan untuk ukuran wanita setua dan seringkih Nenek Aminah. Aku tersentak hebat, jantungku berdegup kencang karena kaget. "Nek," Nenek Aminah menarikku mendekat. Tenaganya luar biasa besar, seolah didorong oleh adrenalin kepanikan. Wajahnya yang penuh keriput, kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Nafasnya, berbau sirih dan obat-obatan herbal, memburu cepat. Ia menatapku lekat-lekat, menelusuri setiap inci wajahku dengan sorot mata yang memohon sekaligus memerintah. "Nak," suaranya bergetar, parau dan rendah, nyaris seperti desisan ular di telingaku. Aku mencoba melepaskan tangannya dengan lembut, mengira demensia atau rasa kesepiannya sedang kambuh. "Iya, Nek, kenapa? Ada yang sakit?" Nenek Aminah menggeleng keras. Ia makin mempererat cengkeramannya hingga aku meringis kesakitan. Kuku-kukunya yang panjang dan kuning menekan kulitku. "Jangan pulang," bisiknya. Kalimat itu meluncur dengan penekanan yang membuat darahku berdesir. "Malam ini jangan pulang ke rumahmu. Tidurlah di hotel, di mana saja, asal jangan di rumahmu." Aku terdiam, bingung bercampur takut. Kalimat itu terdengar sangat tidak masuk akal. "Maksud nenek apa, Nek? Rumahku aman, Nek." Mendengar nama suamiku, mata Nenek Aminah membelalak lebar. Pupil matanya mengecil. Ia menoleh ke kiri dan kanan dengan gelisah, seolah memastikan tidak ada makhluk lain yang menguping pembicaraan kami di rumah tua itu. "Justru itu," bisiknya lagi, kini lebih lirih, nyaris tak terdengar. Air mata mulai mengenang di sudut matanya yang keriput. Ada yang salah. Nenek melihatnya, hitam, gelap sekali di atap rumahmu. Firasat orang mau mati tak pernah bohong, Aisyah. Jangan pulang, demi nyawamu, jangan pulang. Kata-kata itu menghantamku telak. Orang mau mati? Apa yang dibicarakan wanita tua ini? Sesaat, rasionalitasku mengambil alih. Nenek Aminah sudah sepuh, pikirannya sering melantur. Mungkin dia hanya bermimpi buruk atau berhalusinasi. Namun, saat aku menatap kembali ke dalam matanya, aku tidak menemukan tanda-tanda kebingungan khas orang pikun. Yang ada hanyalah ketulusan yang murni dan ketakutan yang begitu nyata. Ia tidak sedang mengigau, ia sedang memperingatkanku. Perlahan, cengkramannya melonggar. Tangan tuanya gemetar hebat saat melepaskanku. "Pergilah," usirnya pelan, kini sambil mendorong tubuhku menjauh. "Cari tempat ramai, matikan teleponmu, pergi." Aku mundur beberapa langkah, masih terpaku menatap sosok rapuh itu yang kini kembali duduk meringkuk, merapal doa-doa dengan bibir gemetar. Tanpa sadar, aku berlari kecil keluar dari rumah itu, menembus pekarangan yang gelap gulita, menuju mobilku yang terparkir di pinggir jalan. Sesampainya di dalam mobil, aku langsung mengunci semua pintu. Napasku tersengal-sengal. Kaca spion memantulkan wajahku yang pucat pasi. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa peringatan Nenek Aminah terasa begitu mengganggu, merayap masuk ke bawah sadarku dan menanamkan benih kecurigaan? Aku melirik jam di dashboard. Pukul 9 malam, jalanan desa ini mulai sepi. Logikaku berteriak agar aku segera pulang, mandi air hangat dan memeluk Rian. Rian, suamiku yang penyayang, yang selalu menungguku dengan sabar. Mana mungkin ada bahaya di rumahku sendiri? Namun, tangan kananku bergerak sendiri merogoh tas, mengambil ponsel. Aku butuh mendengar suara Rian. Aku butuh ia menertawakan ketakutan konyol ini agar aku bisa pulang dengan tenang. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. "Halo sayang," suara Rian terdengar di seberang sana. Ada yang aneh, suaranya terdengar terengah,
Bukan, lebih tepatnya seperti orang yang sedang menahan napas atau menyembunyikan sesuatu. Tidak ada sapaan hangat seperti biasa. "Halo mas," jawabku, berusaha terdengar normal meski tanganku gemetar memegang setir. "Aku baru dari tempat nenek Aminah, ini mau jalan pulang." Hening sejenak, hanya ada suara kresek-kresek statis yang mengganggu, diikuti bunyi denting logam samar di latar belakang. "Oh, ya, bagus," sahut Rian, nadanya terdengar mendesak, temponya terlalu cepat. "Cepatlah pulang, Syah." Aku sudah lapar sekali. Kamu bawa makanan kan?" Keningku berkerut. Rian tahu aku membawa soto untuk nenek Aminah, bukan untuk kami. Dan biasanya, jika ia lapar, ia akan memesan makanan online atau memasak mie instan tanpa menungguku. "Loh, kan aku cuma bawa buat nenek. Kamu belum makan? Tumben gak pesan sate di depan komplek?" tanyaku memancing. "Enggak, aku mau kamu yang masak," potongnya cepat. Terlalu cepat, nadanya naik 1 oktav, terdengar tidak sabar dan sedikit agresif. "Sudahlah, jangan banyak tanya. Cepat pulang sekarang. Langsung masuk saja. Pagar tidak aku kunci. Pintu depan juga sudah aku buka sedikit biar kamu gampang masuk." Darahku seketika terasa dingin, seolah dialiri air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rian adalah orang yang paling paranoid soal keamanan. Ia tidak pernah, seumur hidup pernikahan kami, membiarkan pagar tidak terkunci, apalagi membiarkan pintu utama terbuka sedikit pun di malam hari. Ia selalu memastikan semua terkunci rapat sebelum azan Isya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanyaku lirih. Firasat buruk yang tadi ditanamkan nenek Aminah kini tumbuh menjalar, mencekik leherku. "Aku bilang cepat pulang Aisyah," bentaknya tiba-tiba. Suara itu begitu asing, kasar dan penuh amarah yang tertahan. "Kenapa kamu cerewet sekali malam ini? Pulang sekarang. Aku menunggumu di ruang tengah. Sekarang." Klik, sambungan telepon diputus sepihak. Aku terpaku menatap layar ponsel yang kini gelap. Jantungku berdentum liar di dalam rongga dada. Suaranya memekakkan telinga. Air mata ketakutan mulai menetes tanpa bisa kutahan. Itu bukan Rian. Maksudku, itu suara Rian. Tapi itu bukan Rian suamiku yang lembut. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Bayangan mata nenek Aminah yang terbelalak ketakutan kembali melintas di benakku. Hitam, gelap sekali di atap rumahmu. Juga ucapan Rian barusan, pintu depan juga sudah aku buka sedikit. Itu bukan undangan, itu jebakan. Insting purba dalam diriku berteriak, menyalakan alarm bahaya yang meraung-raung. Rasa aman yang biasanya aku bayangkan tentang rumah tiba-tiba runtuh, berganti menjadi bayangan sebuah mulut raksasa yang siap menelan mangsanya begitu ia melangkah masuk. Tanganku gemetar hebat saat memutar kunci kontak mobil. Mesin menderu hidup, memecah keheningan malam desa. Kaki kananku menekan pedal gas, namun saat sampai di persimpangan jalan, ke kiri menuju rumahku, ke kanan menuju jalan raya kota, aku membeku. Jika aku pulang dan ternyata tidak ada apa-apa, aku hanya akan terlihat konyol. Rian mungkin hanya sedang stres pekerjaan atau sakit gigi. Tapi, jika aku pulang dan firasat nenek Aminah benar, potongan-potongan kejanggalan itu menyatu. Pintu yang terbuka, nada suara yang memaksa, cengkeraman tangan nenek yang dingin. Dengan napas tertahan, aku membanting setir ke kanan. Mobilku melaju kencang, menjauhi arah pulang, menjauhi rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyamanku. Aku melirik spion tengah berulang kali, paranoid, seolah ada yang mengejar. Jalanan gelap di belakangku tampak kosong, namun perasaanku mengatakan bahwa kegelapan itu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Aku memacu kendaraan menuju pusat kota, mencari cahaya lampu, mencari keramaian, mencari hotel seperti bisikan wanita tua itu. Malam ini, aku menjadi pengungsi dari hidupku sendiri. Rasa bersalah karena meninggalkan Rian bertarung dengan rasa takut yang tak terjelaskan. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu satu hal. Keputusanku untuk tidak pulang malam ini mungkin baru saja menyelamatkan nyawaku. Aku menatap jalan raya yang mulai terang oleh lampu kota, namun di kepalaku, aku masih terjebak dalam imajinasi tentang pintu rumahku yang terbuka sedikit, menampakkan celah gelap yang menunggu di balik sana.
Apa yang sebenarnya sedang menunggu Aisyah di ruang tengah itu? Dan mengapa Rian terdengar bukan seperti dirinya sendiri? Firasat gelisah ini bukan lagi sekedar dugaan. Ini adalah peringatan perang. Lampu kamar hotel yang redup itu sama sekali tidak membantu menenangkan detak jantungku yang masih berpacu kencang. Aku melempar tas kecilku ke atas meja rias, lalu duduk di tepi ranjang dengan napas yang terasa berat. Suasana di sini begitu asing, berbau pembersih ruangan beraroma lemon sintetik yang menyengat, sangat berbeda dengan aroma kayu manis dan kenyamanan yang biasanya menyambutku di rumah. Namun malam ini, rumah, tempat yang seharusnya menjadi pelindungku, terasa seperti mulut monster yang siap menelan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin besar di hadapanku. Lingkaran hitam samar mulai terlihat di bawah mata. Pikiranku kembali berputar pada kejadian beberapa jam lalu. Wajah nenek Aminah yang pucat pasi, cengkeraman tamannya yang menyakitkan di pergelangan tanganku, dan suaranya yang bergetar hebat saat ia memaksaku pergi. Jangan pulang malam ini Aisyah, demi Allah, jangan injakan kakimu di sana. Jeritan itu masih terngiang, seolah-olah wanita tua itu berdiri tepat di sampingku sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek Aminah bukan tipe orang yang percaya pada tahayul tanpa dasar, dan dia jelas bukan orang yang suka mendramatisasi keadaan. Dia adalah wanita yang tegar. Tapi tadi sore, ketakutan di matanya begitu nyata, begitu primal. Lalu ada Rian, suamiku. Aku merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel yang sejak tadi terasa panas di genggaman. Layarnya gelap, tidak ada notifikasi, tidak ada pesan masuk, tidak ada pesan tak terjawab. Keheningan digital ini justru lebih menyulitkan daripada teriakan. Seharusnya Rian mencariku, seharusnya dia bertanya kenapa aku belum pulang jam segini. Tapi nihil. Terakhir kali kami berbicara tadi pagi, Rian bertingkah aneh. Dia gelisah, matanya terus melirik ke arah jam dinding seolah sedang menghitung mundur sesuatu. Ketika aku berpamitan untuk mengunjungi nenek Aminah, dia hanya mengangguk kaku tanpa menatapku. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada senyum hangat, hanya punggungnya yang tegang saat ia sibuk mengutak-atik sesuatu di dapur. Hati-hati, gumamnya datar, suara yang terdengar hampa seperti robot yang kehabisan baterai. Aku mencoba menekan tombol panggil di nama kontak suamiku. Nada sambung terdengar panjang, monoton, dan menyiksa. 1 kali, 2 kali, hingga akhirnya masuk ke kotak suara. Aku mencoba lagi, hasilnya sama. "Kemana kamu, Mas?" bisikku pada ruang kosong yang dingin ini. Rasa bersalah perlahan merayap naik. Apakah aku istri yang durhaka karena tidak pulang ke rumah dan memilih menginap di hotel hanya karena paranoid yang ditularkan oleh seorang wanita tua? Bagaimana jika Rian sedang menungguku dengan makan malam yang sudah dingin? Bagaimana jika dia khawatir dan sekarang sedang berkeliling kota mencariku? Logikaku berusaha keras untuk menepis firasat buruk ini, mencoba merasionalkan segalanya. Mungkin nenek Aminah hanya sedang demensia atau salah minum obat. Mungkin Rian hanya sedang stres dengan pekerjaannya di kantor. Aku membaringkan tubuh di atas kasur yang terlalu empuk, menatap langit-langit kamar yang putih polos. Mataku terasa panas, tapi air mata enggan keluar. Gelisah itu seperti semut api yang merayap di bawah kulitku. Aku berguling ke kiri, lalu ke kanan, mencoba mencari posisi nyaman yang mustahil ditemukan. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Rian yang kaku tadi pagi kembali muncul. Ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang besar. Sikapnya yang defensif ketika aku bertanya tentang tabungan kami minggu lalu, atau bagaimana dia tiba-tiba mengganti kunci ruang kerjanya di rumah tanpa memberitahuku. Semua potongan puzzle itu berputar-putar di kepalaku, tapi aku tidak bisa menyatukannya menjadi gambar yang utuh. Waktu merangkak lambat, jam digital di Nakas menunjukkan pukul 2 dini hari, lalu pukul 3 hingga akhirnya pukul 4.
Aku terjebak dalam limbo antara kesadaran dan kelelahan mental yang luar biasa. Akhirnya, rasa kantuk yang berat menarikku jatuh ke dalam tidur yang tidak nyenyak, penuh dengan mimpi-mimpi abstrak tentang api dan suara sirine yang meraung-raung. Cahaya matahari pagi yang menusuk lewat celah tirai memaksaku membuka mata. Kepalaku berdenyut nyeri, efek dari kurang tidur dan stres yang menumpuk. Aku mengerjap, butuh beberapa detik untuk mengingat di mana aku berada. Hotel, Nenek Aminah, peringatan itu. Aku bangkit duduk, merenggangkan tubuh yang terasa kaku. Rasa bersalah yang semalam sempat mereda karena kantuk, kini kembali menghantamku dengan kekuatan penuh. Ini sudah pagi, aku harus pulang. Aku harus meminta maaf pada Rian dan menjelaskan semuanya. Dia pasti marah besar karena aku tidak pulang semalam tanpa kabar yang jelas. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju meja tempat pemanas air berada. Aku butuh kopi atau setidaknya teh hangat untuk menenangkan sarafku sebelum menghadapi kemarahan Rian. Sambil menunggu air mendidih, aku meraih remote televisi yang tergeletak di meja. Mungkin suara berita pagi bisa sedikit mengusir kesepian di ruangan ini. Layar televisi menyala, menampilkan saluran berita lokal. Seorang pembaca berita wanita dengan wajah serius sedang melaporkan sesuatu dengan latar belakang reruntuhan yang masih berasap. Kita kembali ke berita utama pagi ini. Suara pembaca berita itu terdengar jernih dan tegas. Sebuah insiden tragis mengguncang warga kompleks perumahan Gria Asri tadi malam. Ledakan gas yang diduga berasal dari kebocoran tabung 12 kg memicu kebakaran hebat yang menghanguskan satu unit rumah. Tanganku yang memegang cangkir keramik mendadak berhenti di udara. Gria Asri, itu nama kompleks perumahanku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku terpaku pada layar televisi. Kamera menyorot lokasi kejadian. Garis polisi berwarna kuning membentang, membatasi kerumunan warga yang menonton. Petugas pemadam kebakaran masih terlihat menyemprotkan air ke sisa-sisa bangunan yang sudah rata dengan tanah, hanya menyisakan kerangka beton yang hangus menghitam. Lensa kamera kemudian melakukan zoom in ke arah pagar rumah yang tersisa. Pagar besi tempa dengan cat hitam yang sebagian sudah mengelupas akibat panas. Di sana, di tiang pagar yang miring, masih tergantung sebuah hiasan nomor rumah dari kayu yang sering kubersihkan setiap minggu. Nomor 4B. Cangkir di tanganku terlepas. Suara pecahan keramik yang menghantam lantai terdengar begitu keras, memecah keheningan kamar. Tapi telingaku berdenging terlalu kencang untuk mempedulikannya. Teh panas membasahi kakiku, namun aku tidak merasakan sakit. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, membekukan seluruh darah di tubuhku. Itu rumahku, itu rumah kami. Aku melangkah mundur, kakiku gemetar hebat hingga aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Nafasku memburu, pendek dan cepat. Tidak mungkin, desisku, suaranya tercekat di tenggorokan. Reporter di lapangan melanjutkan laporannya, suaranya terdengar seperti gema dari dunia lain. Ledakan terjadi sekitar pukul 11 malam tadi. Saksi mata mengatakan suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam rumah. Pukul 11 malam. Jika aku pulang, jika aku tidak mendengarkan Nenek Amimah, jika aku tidur di kamar itu. Tubuhku merosot ke lantai, tidak peduli pada pecahan keramik yang berserakan. Aku menatap layar televisi dengan pandangan nanar. Gambar di layar beralih menampilkan wawancara dengan salah satu tetangga. Pak RT dengan wajah yang masih dipenuhi jelaga dan syok berbicara ke arah mikrofon. Kejadiannya sangat cepat, kata Pak RT dengan suara parau. Kami tidak sempat berbuat banyak. Api langsung membesar. Kami menduga tidak ada yang selamat di dalam sana. Tidak ada yang selamat. Duniaku berputar. Rian, di mana Rian?
Dengan tangan yang gemetar tak terkendali, aku merangkak meraih ponselku yang tergeletak di atas kasur. Aku membuka kunci layar dengan susah payah, jari-jariku licin oleh keringat dingin. Aku membuka aplikasi berita online, mengetik kata kunci kebakaran di kompleksku. Berita itu ada di mana-mana. Foto-foto kobaran api yang mengerikan menghiasi beranda. Namun, bukan api itu yang membuatku mual. Di salah satu artikel, tertulis sebuah kalimat yang membuat duniaku runtuh seketika. Tim evakuasi masih melakukan pendinginan dan pencarian korban. Diduga pemilik rumah, seorang pria berinisial R, berada di dalam saat kejadian berlangsung, sementara keberadaan sang istri masih belum diketahui. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang ingin meledak. Air mata akhirnya tumpah, deras dan tak terbendung. Rumah itu hancur lebur, tempat di mana kami membangun mimpi, tempat di mana aku merencanakan masa depan, kini hanya tinggal abu. Dan Rian mungkin ada di sana. Tapi di tengah kepanikan dan duka yang menerjang, sebuah realisasi lain menghantamku lebih keras dari segalanya. Ingatan tentang perilaku Rian yang aneh, bagaimana dia menyuruhku berhati-hati dengan nada datar, bagaimana dia mengutak-atik sesuatu di dapur, dekat dengan tabung gas, dengan punggung yang tegang, dan peringatan Nenek Aminah. Jangan pulang malam ini. Nenek Aminah tahu, entah bagaimana caranya, wanita tua itu tahu bahwa maut sedang menungguku di rumah itu. Aku menatap kembali ke layar televisi. Kamera menyorot puing-puing yang masih mengepulkan asap tipis. Di antara reruntuhan itu, aku melihat sesuatu yang ganjil. Struktur bangunan hancur bukan hanya karena api, tapi karena ledakan yang terpusat. Rasa dingin itu berubah menjadi kengerian yang mencekam. Ini bukan kecelakaan biasa. Firasatku, ketakutan Nenek Aminah, dan sikap Rian yang dingin, semuanya bermuara pada satu titik mengerikan. Aku selamat, aku masih bernafas. Tapi harga yang harus dibayar untuk nyawaku adalah kehancuran total dari kehidupan yang selama ini ku kenal. Dan pertanyaan terbesar kini menghantuiku, lebih menakutkan daripada bayangan kematian itu sendiri. Apakah ledakan itu memang takdir, ataukah sebuah rencana yang gagal membunuhku? Deru napas tersengal beradu dengan detak jantungku yang memukul-mukul rongga dada seakan ingin melompat keluar. Taksi yang kutumpangi bahkan belum benar-benar berhenti ketika aku melempar beberapa lembar uang ke kursi depan dan menghambur keluar. Pemandangan di depanku bukan lagi rumah tempatku bernaung selama ini. Itu adalah neraka kecil yang telah padam, menyisakan kerangka hitam dan tumpukan puing yang masih mengepulkan asap tipis ke langit malam. Kakiku lemas seketika. Aku jatuh berlutut di atas aspal yang dingin, mataku nanar menatap kehancuran itu. Rumahku, tempat aku menyimpan segala kenangan, tempat aku merasa paling aman, kini rata dengan tanah. Atapnya ambruk mencium lantai, tembok-temboknya hangus dan roboh, menyisakan pemandangan interior yang telanjang dan menyedihkan. Aroma hangus yang tajam, campuran antara kayu terbakar, plastik meleleh dan sesuatu yang lebih busuk menusuk hidungku, membuat perutku mual. Mbak Aisyah, ya Allah, Mbak Aisyah selamat. Suara teriakan tetangga memecah keheningan syok yang melanda otakku. Bu RT berlari ke arahku, wajahnya pucat pasi, namun matanya basah oleh air mata kelelaan. Ia langsung memelukku erat, seolah memastikan aku bukan hantu. Kami kira Mbak ada di dalam, isaknya di bahuku. Ledakannya keras sekali Mbak, kaca jendela rumah saya sampai bergetar. Aku tidak bisa menjawab, lidahku keluh. Mataku masih terpaku pada satu titik di antara reruntuhan, bingkai jendela kamarku yang kini hanya tinggal arang. Jika aku berada di sana, jika aku sedang tidur di kasur empuk itu, tubuhku pasti sudah hancur tak bersisa. Perasaan aneh merambat di punggungku, dingin namun bukan karena angin malam. Itu adalah sensasi luput dari maut, rasa syukur yang bercampur dengan kengerian luar biasa. Bisikan nenek tua di pasar malam itu, peringatan ganjil tentang jangan pulang malam ini, itu semua nyata.
Jika aku mengabaikannya, jika aku menuruti logika dan pulang untuk beristirahat, namaku kini hanya akan menjadi berita duka di koran pagi. "Minggir, tolong beri jalan." Suara tegas seorang pria membuyarkan lamunanku. Seorang polisi berseragam lengkap didampingi 2 orang berpakaian preman melangkah mendekati kami. Di belakang mereka, petugas pemadam kebakaran masih sibuk menyemprotkan air ke beberapa titik api kecil yang masih menyala di antara puing-puing. Pria itu berjongkok di hadapanku, menatapku dengan sorot mata menyelidik namun penuh empati. Nama tag di dadanya tertulis Inspektur Raka. "Anda pemilik rumah ini, Saudari Aisyah?" tanyanya dengan suara bariton yang tenang. Aku mengangguk lemah, masih dalam pelukan Bu RT yang gemetar. "Iya Pak, itu rumah saya." Inspektur Raka menghela napas panjang, lalu mengeluarkan buku catatan kecil dari saku jaketnya. Kami turut prihatin atas musibah ini. Syukurlah Anda tidak berada di dalam saat kejadian. Berdasarkan pemeriksaan awal dari tim pemadam dan unit kami, dugaan sementara adalah ledakan tabung gas yang memicu kebakaran hebat. Konstruksi rumah yang tua membuat apinya menyebar sangat cepat. Aku mengerutkan kening. Gas? Tapi, Pak, suaraku parau. Tenggorokan rasanya kering seperti baru menelan pasir. Saya sangat teliti. Saya tidak pernah lupa mematikan kompor. Bahkan saya mencabut regulator gas sebelum pergi tadi pagi karena saya berencana pulang larut. Inspektur Raka berhenti menulis. Ia menatapku lebih intens. "Anda yakin sudah mencabut regulatornya?" "Sangat yakin. Itu kebiasaan saya sejak ibu saya meninggal. Saya paranoid soal kebakaran." Jelasku, mulai mendapatkan sedikit kekuatan untuk bicara. Tidak mungkin gas itu meledak sendiri kalau tidak ada pemicunya, apalagi regulatornya terlepas. Polisi itu bertukar pandang dengan rekannya yang berpakaian preman. Ada kilatan keraguan di mata mereka. "Baiklah, itu informasi penting," kata Inspektur Raka perlahan. "Lalu pertanyaan berikutnya, dan ini prosedur standar. Di mana posisi Anda saat ledakan terjadi sekitar pukul 9 malam tadi?" Inilah saatnya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya, meski terdengar gila. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menstabilkan getaran di tanganku. Saya sedang berada di sebuah kedai kopi 24 jam, sekitar 5 km dari sini. Jawabku. "Apa yang Anda lakukan di sana sampai larut malam?" "Saya takut," bisikku. Alis Inspektur Raka terangkat sebelah. "Takut pulang? Kenapa? Apa ada yang mengancam Anda?" "Bukan ancaman seperti itu." Aku menelan ludah, menyadari betapa tidak masuk akalnya kalimatku selanjutnya. Tadi sore sepulang kerja, saya bertemu seorang nenek tua di pinggir jalan. Penampilannya lusuh. Dia menahan tangan saya dan membisikkan sesuatu. Dia bilang, "Jangan pulang ke rumah malam ini. Ada bahaya yang menunggu. Kematian sedang duduk di ruang tamumu." Hening. Suasana di sekitar kami mendadak senyap. Bu RT melepaskan pelukannya sedikit, menatapku dengan bingung. Inspektur Raka tidak tertawa, tapi ekspresinya berubah menjadi skeptis yang dingin. Ia menupuk buku catatannya sejenak. "Saudari Aisyah," ujarnya dengan nada yang lebih formal. "Saya mengerti Anda sedang syok. Trauma bisa membuat ingatan menjadi kabur atau menciptakan rasionalisasi yang tidak logis. Tapi kami butuh fakta. Apa Anda sedang memiliki masalah dengan seseorang, mantan kekasih, rekan kerja, penagih utang?" "Saya tidak berbohong, Pak," sergahku. Emosi mulai naik. "Saya tidak punya musuh. Hidup saya datar-datar saja. Saya tidak pulang karena bisikan nenek itu. Kalau bukan karena dia, saya sudah mati di sana." Aku menunjuk gundukan puing yang masih berasap dengan tangan gemetar. Air mata kembali mengalir deras di pipiku. Rasanya frustrasi ketika kebenaran yang menyelamatkan nyawaku justru dianggap sebagai delusi orang stres. Inspektur Raka hendak membuka mulut lagi untuk menenangkan, atau mungkin menceramahiku ketika seorang petugas forensik berseragam oranye berlari kecil dari arah reruntuhan dapur. "Dan, Inspektur!" panggil petugas itu, napasnya memburu. Wajahnya tertutup masker debu yang kini ia turunkan ke dagu. "Anda harus lihat ini, teori kebocoran gas sepertinya gugur." Inspektur Raka menoleh cepat. "Maksudmu?" "Kami menemukan tabung gasnya," lapor petugas itu sambil menunjuk ke arah belakang rumah. "Tabung itu utuh, memang hangus terbakar di bagian luar, tapi tidak meledak.
Regulatornya juga ditemukan tergeletak di lantai, cukup jauh dari tabung, sesuai keterangan ibu ini, tidak terpasang. Darahku berdesir. Aku benar, tapi kalau bukan gas, lalu apa? Inspektur Raka bangkit berdiri, meninggalkan aku sejenak untuk mengikuti petugas forensik itu mendekati garis polisi. Aku melihat mereka berdiskusi serius di dekat sisa-sisa tembok dapur. Petugas forensik itu menunjukkan sesuatu yang dibungkus plastik transparan, sebuah benda kecil yang diambil dari puing-puing. Mereka berbicara dengan gestur yang serius. Inspektur Raka menggelengkan kepala, lalu mengangguk. Wajahnya yang tadi tenang, kini menegang. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke arahku. Kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada lagi sorot kasihan atau keraguan. Yang ada adalah tatapan tajam seorang pemburu yang baru saja mencium jejak mangsa. Saudari Aisyah, katanya suaranya lebih rendah dan berat. Keterangan Anda tentang regulator gas terbukti benar. Tapi ini memunculkan masalah baru yang lebih rumit. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku cemas. Tim kami menemukan residu bahan kimia di sekitar ruang tamu. Dan yang lebih mencurigakan, kami menemukan sisa-sisa mekanisme pemicu yang tidak lazim. Ini bukan kecelakaan akibat kelalaian, jelas Inspektur Raka. Ia menatap lurus ke mataku, seolah mencoba membaca jiwaku. Rumah Anda diledakkan dengan sengaja. Duniaku seakan berputar. Sengaja? Siapa yang ingin membunuhku? Aku hanya seorang staf administrasi biasa. Aku tidak kaya, tidak punya rahasia perusahaan, tidak punya skandal. Dan ada satu hal lagi, tambah Inspektur Raka. Ia memberi isyarat pada petugas forensik tadi untuk mendekat. Petugas itu membawa kantong plastik barang bukti. Di dalamnya ada secarik kain yang kondisinya setengah terbakar namun masih bisa dikenali. Kami menemukan ini tersangkut di sisa rangka jendela depan. Sepertinya pelaku merobeknya saat masuk atau keluar, kata Raka. Aku memicingkan mata melihat kain itu. Itu adalah kain bermotif batik kuno dengan warna coklat pudar yang khas. Polanya kasar, seperti kain jarik lama yang sering dipakai orang-orang desa zaman dulu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku mengenali motif itu. Itu adalah motif selendang yang dipakai oleh nenek tua yang memperingatkanku sore tadi. Ini... Suaraku nyaris tak terdengar, gemetar hebat. Kain ini. Anda mengenalinya? Desak Inspektur Raka. Itu sama persis dengan selendang yang dipakai nenek itu, bisikku ngeri. Nenek yang menyuruhku jangan pulang. Suasana malam itu berubah menjadi mencekam. Angin malam yang berhembus membawa bau gosong terasa seperti menyapu tengkukku. Bagaimana mungkin jika nenek itu yang menaruh bahan peledak? Kenapa dia memperingatkanku? Apakah dia penyelamatku? Atau dia adalah malaikat maut yang sedang bermain-main dengan takdirku? Inspektur Raka menatapku lekat, lalu beralih menatap kain di dalam plastik itu. Ia menyadari bahwa kasus ini baru saja berubah dari sekedar insiden kebakaran menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak terjelaskan. Amankan lokasi, perintah Raka tegas kepada anak buahnya. Perluas garis polisi. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar tanpa izin saya. Dan Saudari Aisyah, saya minta Anda ikut ke kantor. Kita perlu bicara lebih detail tentang nenek ini. Keselamatan Anda mungkin masih terancam. Aku berdiri dengan kaki gemetar, dibantu oleh Bu RT. Saat aku melangkah menuju mobil polisi, aku menoleh sekali lagi ke arah reruntuhan rumahku. Di balik bayang-bayang pohon mangga yang hangus di sudut halaman, aku merasa sepasang mata sedang mengawasi. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan pekat. Namun, firasatku mengatakan bahwa malam ini baru permulaan dari mimpi buruk yang panjang. Rumahku hancur, tapi misteri yang menyelimutinya baru saja terbangun. Dan aku, entah bagaimana, telah terjebak tepat di tengah-tengahnya. Udara di ruangan kecil kantor polisi itu terasa jauh lebih dingin daripada suhu sebenarnya. Bukan karena pendingin ruangan yang berdengung tua di sudut atas dinding, melainkan karena kebisuan yang merambat di antara aku dan Rian. Kami duduk bersebelahan di hadapan meja besi yang dingin, menunggu Inspektur Prasetyo kembali masuk.
Rian tidak berhenti menggoyangkan kakinya sejak tadi. Suara sepatu pantofelnya yang mengetuk lantai keramik secara ritmis membuat kepalaku yang sudah pening karena kurang tidur dan trauma semakin berdenyut nyeri. Aku menoleh sedikit menatap profil wajah suamiku. Wajah yang biasanya tenang dan penuh wibawa itu kini terlihat kacau. Keringat dingin mengilap di pelipisnya meski ruangan ini sejuk. Matanya liar, bergerak ke sana kemari menghindari tatapanku. Ada sesuatu yang salah. Naluri istriku yang selama ini mungkin tumpul karena cinta tiba-tiba menajam. "Mas, kenapa kamu gelisah sekali?" tanyaku lirih mencoba meraih tangannya yang terkepal di atas paha. Rian tersentak menarik tangannya seolah sentuhanku adalah bara api. "Aku cuma lelah, Aisyah. Prosedur ini berbelit-belit. Seharusnya kita sudah bisa mengurus klaim asuransi dan mencari tempat tinggal baru, bukan tertahan di sini seperti kriminal." Suaranya terdengar defensif, nadanya terlalu tinggi untuk sebuah keluhan biasa. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, pintu ruangan terbuka. Inspektur Prasetyo masuk membawa sebuah map tebal berwarna merah, diikuti oleh seorang petugas forensik yang membawa kantong plastik bening berisi benda hangus. Inspektur itu tidak tersenyum, tatapannya tajam langsung menusuk ke arah Rian. Ia duduk perlahan, meletakkan map itu dengan dentuman pelan namun tegas di atas meja. "Bapak Rian, Ibu Aisyah," mulanya dengan suara bariton yang berat. "Kami telah menyelesaikan analisis awal dari tempat kejadian perkara, dan hasilnya sangat mengganggu." Jantungku berdegup kencang. "Mengganggu bagaimana, Pak? Itu murni kecelakaan kan? Kompor gas saya?" "Bukan kompor gas Anda, Bu Aisyah," potong Inspektur Prasetyo. Ia memberi isyarat pada petugas forensik. Petugas itu meletakkan kantong plastik di tengah meja. Di dalamnya terlihat sisa-sisa selang regulator gas yang sudah meleleh sebagian, namun ada satu bagian yang masih utuh. "Ini adalah selang gas dari dapur kalian," lanjut inspektur itu, menunjuk pada bagian yang utuh. "Jika ledakan terjadi karena kebocoran alami atau gigitan tikus, bekas sobekannya akan tidak beraturan. Tapi lihat ini." Ia menyorotkan senter kecil ke arah plastik itu. Mataku membelalak. Di ujung selang yang terputus terlihat irisan yang sangat rapi, lurus, bersih. "Itu bekas irisan benda tajam, Bu, pisau atau cutter," kata inspektur itu datar. "Seseorang sengaja memotong saluran gas itu beberapa jam sebelum ledakan terjadi, membiarkan gas memenuhi ruangan secara perlahan sampai ada pemicu api. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku menahan napas, menatap benda bukti itu dengan tatapan kosong. Sengaja, seseorang sengaja ingin menghancurkan rumah kami, seseorang ingin membunuhku. Siapa? Suaraku tercekat. Siapa yang tega melakukan itu? Inspektur Prasetyo tidak menjawabku. Ia justru mengalihkan pandangannya lurus ke arah Rian. "Bapak Rian, bisa jelaskan kenapa sidik jari Anda ditemukan pada sisa regulator itu? Dan kenapa, berdasarkan rekaman CCTV tetangga di seberang jalan, Anda terlihat kembali ke rumah pukul 10 pagi saat Ibu Aisyah sedang pergi berbelanja dan keluar 10 menit kemudian dengan tergesa-gesa?" Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Rian memucat, wajahnya seputih kertas. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. "Mas," panggilku, suaraku bergetar hebat. Kamu pulang jam 10. Kamu bilang kamu ada meeting di kantor seharian." Itu salah paham." Rian tergagap, keringat kini mengucur deras di dahinya. Aku cuma mampir ambil berkas. Aku tidak menyentuh gas itu." Inspektur Prasetyo membuka map merah di depannya, mengeluarkan selembar kertas. "Bohong, kami sudah memeriksa riwayat GPS di ponsel Anda dan mencocokkannya dengan waktu kejadian. Tapi yang lebih memberatkan adalah motifnya, Pak Rian." Lembar kertas itu didorong ke hadapanku. Mataku menelusuri tulisan-tulisan di sana dengan nanar. Itu adalah polis asuransi jiwa atas namaku dan asuransi kebakaran rumah. Nilai pertanggungannya baru saja dinaikkan 3 kali lipat 2 minggu yang lalu. Tanda tangan Rian tertera jelas di sana sebagai penerima manfaat utama. "Demi uang," bisikku.
Air mata mulai menggenang memburamkan pandanganku. Kamu mau membakar rumah kita? Kamu mau membunuhku demi uang? Rian tiba-tiba menggebrak meja, membuatku terlonjak. Aku tidak punya pilihan, Aisyah. Aku terjerat utang judi online. Mereka mengancam akan membunuhku kalau aku tidak bayar minggu ini. Aku butuh uang itu cair cepat. Pengakuan itu meledak di ruangan sempit itu, lebih dahsyat daripada ledakan yang menghancurkan rumah kami. Rian, suamiku yang selama ini kuanggap pilar keluarga, pelindungku, ternyata adalah monster yang merencanakan kematianku. Tapi bukan cuma itu kan, desak Inspektur Prasetyo seolah belum puas menguliti dosa-dosa Rian. Ia mengeluarkan 1 lembar foto lagi. Foto Rian sedang makan malam mesra dengan seorang wanita muda di sebuah restoran mewah. Kami menemukan riwayat chat Anda dengan wanita ini. Anda menjanjikan dia kehidupan baru setelah istri Anda pergi. Hancur, benar-benar hancur. Bukan hanya atap rumahku yang runtuh, tapi seluruh fondasi kehidupanku. Langit-langit kepercayaanku ambruk menimpa kepalaku. Rasa sakitnya bukan fisik, tapi rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada, menarik keluar jantungku dan meremasnya hingga hancur. Aku menatap Rian, sosok yang telah menemaniku selama 5 tahun terakhir. Sosok yang kupeluk setiap malam, sosok yang kupercaya akan menua bersamaku. Kini, di mataku, dia terlihat asing, mengerikan, menjijikan. Aku terisak, napasku sesak seolah asap kebakaran itu kembali memenuhi paru-paruku. Kamu lebih memilih aku mati daripada jujur soal utangmu? Kamu punya wanita lain dan kamu mau mengorbankan nyawaku demi dia? Rian menunduk, tidak berani menatapku. Bahunya merosot, namun tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya ketakutan karena tertangkap. Aku pusing, Aisyah. Kamu tidak mengerti tekanan yang aku hadapi. Aku pikir kalau gasnya meledak saat kamu tidur, kamu tidak akan merasakan sakit. Biadab, teriakku histeris. Emosi yang tertahan akhirnya meledak. Aku berdiri, hendak menerjangnya, tapi kakiku terlalu lemas hingga aku kembali terduduk di kursi. Tangisku pecah, meraung memenuhi ruang interogasi yang dingin itu. Inspektur Prasetyo memberi isyarat. 2 petugas berseragam masuk dan langsung memegang kedua lengan Rian, memaksanya berdiri. Bunyi gemerincing borgol yang dipasang di pergelangan tangan suamiku terdengar sangat nyaring, seperti lonceng kematian bagi pernikahan kami. Bapak Rian, Anda kami tahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan pembakaran properti dengan sengaja, ucap inspektur itu tegas. Saat Rian digelendang keluar, dia sempat menoleh ke arahku. Aisyah, tolong aku, cabut laporannya, aku suamimu. Aku menatapnya dengan pandangan kabur oleh air mata, namun hatiku mulai mengeras. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini jauh lebih pedih daripada kehilangan harta benda. Rumah bisa dibangun kembali, dinding bisa dicat ulang, perabot bisa dibeli lagi. Tapi kepercayaan, cinta yang telah dinodai dengan percobaan pembunuhan, itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Suamiku sudah mati, ucapku lirih, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Dia mati bersamaan dengan ledakan yang dia ciptakan sendiri. Pintu tertutup, membawa Rian pergi dari hidupku, mungkin untuk waktu yang sangat lama. Aku tertinggal sendirian di ruangan itu. Hening kembali meraja. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan penuh tanya, melainkan keheningan pasca badai. Aku menatap tangan kosongku di atas meja. Tidak ada lagi rumah untuk pulang, tidak ada lagi suami untuk bersandar. Yang tersisa hanyalah aku dan kebenaran yang menyakitkan ini. Tapi di tengah puing-puing kehancuran hatiku, ada satu hal kecil yang mulai menyala. Rasa syukur. Tuhan masih menyelamatkanku. Tuhan membongkar kebusukan ini sebelum nyawaku benar-benar melayang. Aku menghapus air mata dengan kasar. Perjalanan ke depan akan sangat berat dan sepi, tetapi setidaknya aku masih hidup untuk melangkahinya. Udara malam Jakarta yang biasanya terasa sesak dan penuh polusi, kali ini terasa berbeda saat menyentuh kulitku. Ada
Ada dingin yang menusuk, sisa-sisa dari ketakutan yang baru saja mereda, namun di sela-sela itu ada kehangatan aneh yang menjalar di dada. Sebuah rasa syukur yang meluap-luap karena aku masih bisa bernafas, masih bisa melangkah, dan masih memiliki kesempatan untuk melihat hari esok. Langkah kakiku membawaku kembali ke tempat itu, bukan ke kantor polisi yang dingin dengan lampu neon yang menyilaukan, tempat aku baru saja memberikan kesaksian, dan bukan pula ke apartemenku yang kini terasa sepi dan menghantui. Kakiku seolah memiliki kesadarannya sendiri, menuntunku menuju kolong jembatan layang di pinggiran kota, tempat di mana debu jalanan, asap knalpot, dan bau pesing berbaur menjadi satu. Tempat yang bagi sebagian besar orang adalah sisi gelap kota yang harus dihindari, namun bagiku malam ini, tempat itu adalah satu-satunya tujuan yang masuk akal. Suara deru kendaraan di atas jembatan terdengar seperti gemuruh ombak yang tak kunjung henti. Aku menuruni jalan setapak yang licin dan gelap, diterangi hanya oleh bias lampu jalan yang temaram dari kejauhan. Jantungku berdebar, bukan karena takut pada preman atau kegelapan, melainkan karena rasa haru yang mendesak ingin keluar. Di sudut yang agak terlindung dari angin, aku melihat tumpukan kardus yang disusun sedemikian rupa. Di sanalah dia, sosok ringkih yang meringkuk di atas alas tipis, membalut tubuhnya dengan kain jarik yang sudah lusuh dan memudar warnanya. Nenek Aminah. "Nek," panggilku pelan, suaraku terdengar parau, nyaris hilang ditelan kebisingan kota. Sosok itu bergerak perlahan. Dia memijinkan mata, berusaha mengenali siapa yang datang mengganggu istirahatnya di jam sepi ini. Ketika cahaya samar menerpa wajahku, matanya yang keruh seketika membesar. Gurat-gurat di wajahnya yang dipenuhi keriput tampak menegang sesaat sebelum akhirnya melunak menjadi ekspresi lega yang luar biasa. "Neng Aisyah," suaranya serak, lemah namun penuh emosi. "Ya Allah Gusti, Neng selamat, kamu baik-baik saja nak." Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku berlari kecil menghampirinya, mengabaikan kotoran di tanah, mengabaikan bau tak sedap yang menguar dari tumpukan sampah di sekitar kami. Aku menjatuhkan lututku di hadapannya dan langsung memeluk tubuh kurus itu erat-erat. "Aku selamat, Nek. Aku selamat karena nenek." Isaku pecah di bahunya yang tulang belulangnya begitu terasa. Nenek Aminah terdiam sejenak, tangannya yang kasar dan gemetar perlahan naik, mengusap punggungku dengan lembut, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya yang terbangun dari mimpi buruk. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya untuk beberapa saat, hanya hembusan napas lega yang terdengar berat. "Nenek takut sekali," bisiknya kemudian, suaranya bergetar. "Nenek takut peringatan nenek terlambat. Nenek takut dia menyakiti Neng Aisyah sebelum Neng sadar." Aku melepaskan pelukan itu sedikit, menatap wajah tua yang penuh ketulusan itu. Bagaimana nenek bisa tahu? Bagaimana nenek bisa tahu Rian berniat jahat padaku? Padahal dia selalu terlihat sopan, selalu tersenyum. Nenek Aminah tersenyum pahit, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan cerita tentang kerasnya hidup di jalanan. Ia memperbaiki posisi duduknya, menarik kain jariknya lebih rapat. "Orang-orang seperti dia, Neng, orang-orang yang merasa dirinya tinggi dan bersih, mereka sering lupa kalau kami ini ada." Mulainya dengan tatapan menerawang. Bagi mereka, orang seperti nenek ini tidak lebih dari sekadar onggokan sampah, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak dianggap manusia. Karena itu, mereka tidak pernah berhati-hati saat bicara di dekat kami. Aku tertegun mendengarkan setiap katanya dengan saksama. "Malam itu," lanjut Nenek Aminah, matanya kini menatapku tajam, "sebelum Neng Aisyah datang membawakan nasi bungkus waktu itu, laki-laki itu, Rian, sedang berdiri di dekat pilar sana. Dia sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan, tapi di sini sunyi kalau malam, Neng. Nenek dengar semuanya.
Nenek Aminah menelan ludah seolah mengingat kembali ketakutan yang ia rasakan saat itu. Dia tertawa. Dia bilang perempuan itu bodoh sekali, mudah diperdaya. Begitu sertifikat tanahnya sudah pindah tangan, habisi saja, buat seolah-olah kecelakaan. Dia bicara tentang racun, tentang rem mobil yang blong. Nenek gemetar mendengarnya, Neng. Nenek mau lari, tapi kaki ini sakit. Darahku berdesir hebat mendengar penuturan itu. Rian, pria yang selama ini kutuangkan segala kepercayaanku, yang kukira adalah jawaban atas doa-doaku tentang pasangan hidup, ternyata adalah monster yang bersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Kata-kata Nenek Aminah mengonfirmasi segala kecurigaan yang sempat kutepis, segala intuisi yang sempat kubungkam demi sebuah harapan palsu tentang cinta. Lalu Neng datang. Suara Nenek Aminah melembut, matanya berkaca-kaca. Neng datang dengan senyum, menyapa nenek, memberikan makanan, menyentuh tangan nenek yang kotor ini tanpa jijik. Saat itu, nenek berpikir, ya Allah, orang sebaik ini mau dibunuh. Nenek tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Neng selain peringatan itu. Nenek cuma bisa menyelipkan kertas itu, berdoa semoga Neng membacanya dan percaya pada orang gila seperti nenek. Air mataku kembali menetes, kali ini lebih deras. Aku teringat momen itu, momen kecil di mana aku memutuskan untuk berhenti sejenak, menyisihkan sedikit rejeki, dan memberikan perhatian pada wanita tua ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa tindakan sederhana itu adalah investasi nyawa. Sebungkus nasi dan sedikit senyuman tulus telah dibayar tunai dengan keselamatan hidupku. Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak. Ucapku berulang kali, mencium tangan keriput itu dengan takzim. Kalau bukan karena nenek, mungkin malam ini aku sudah tidak ada di dunia ini. Kebaikan itu memantul, Neng, ujar Nenek Aminah bijak, mengusap kepalaku lagi. Gusti Allah tidak tidur. Dia menggunakan tangan nenek yang lemah ini untuk melindungi Neng. Karena Neng sudah memuliakan hambanya yang terlantar. Kami duduk di sana cukup lama, berbagi keheningan yang menenangkan di tengah hiruk pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Di bawah jembatan beton yang kokoh itu, aku merasakan ikatan yang lebih kuat daripada persaudaraan darah, ikatan kemanusiaan. Pikiranku kemudian melayang pada Rian. Kabar penangkapannya sudah menyebar cepat. Polisi bergerak sigap setelah aku menyerahkan bukti rekaman percakapan dan kesaksianku, ditambah dengan petunjuk yang secara tak sengaja ia tinggalkan karena kepanikan saat rencananya gagal. Rian ditangkap di bandara, berusaha melarikan diri ke luar negeri. Aku membayangkan wajahnya saat digelangdang petugas. Wajah yang dulu kupuja, kini hanya menyisakan rasa muak. Dia pikir dia bisa mempermainkan takdir, memanipulasi perasaan, dan membuang nyawa orang semudah membalikkan telapak tangan. Namun, dia kalah. Dia kalah bukan oleh strategi detektif hebat atau teknologi canggih, melainkan oleh kesombongannya sendiri yang meremehkan seorang nenek tua di pinggir jalan. Rian jatuh karena dia tidak menghargai manusia lain. Hukum akan berjalan, penjara menantinya dengan segala dingin dan kekerasannya. Tidak ada lagi setelan jas mahal, tidak ada lagi mobil mewah, dan tidak ada lagi senyum palsu yang memikat. Yang tersisa baginya hanyalah penyesalan. Atau mungkin, bagi orang sejahat dia, hanya kemarahan karena tertangkap. Tapi itu bukan lagi urusanku. Bagiku, Rian sudah mati. Dia hanyalah sebuah bab kelam dalam buku kehidupanku yang kini sudah kututup rapat-rapat. Neng mau kemana setelah ini? Tanya Nenek Aminah membuyarkan lamunanku. Aku menarik nafas panjang, menghirup udara malam yang, meski berbau debu, terasa seperti udara kebebasan. Pulang, Nek, menata hidup lagi, jawabku mantap. Aku merogoh tasku, mengeluarkan amplop berisi uang tunai yang memang selalu kusiapkan untuk keadaan darurat. Aku menggenggamkan amplop itu ke tangan Nenek Aminah. Neng, ini apa? Nenek tidak minta bayaran. Tolaknya halus, berusaha menarik tangannya kembali. Ini bukan bayaran, Nek. Nyawaku tidak bisa dibayar dengan uang. Kataku tegas namun lembut, menahan tangannya. Ini bekal, Nek. Aku ingin nenek cari tempat tinggal yang lebih layak.
sewa kamar kecil, beli kasur yang empuk. Jangan tidur di sini lagi. Besok aku akan jemput nenek, kita cari tempat itu sama-sama. Anggap saja ini cucu yang ingin berbakti pada neneknya. Nenek Aminah menatapku, air mata mengalir di pipinya yang cekung. Ia tidak bisa berkata-kata lagi, hanya mengangguk pelan dengan bibir gemetar menahan tangis. Aku bangkit berdiri, membersihkan lutut celanaku. Rasa sakit di hati karena pengkhianatan Rian memang masih ada, meninggalkan bekas luka yang mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi malam ini, aku belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta romantis yang semu. Aku belajar bahwa dunia ini memang penuh dengan bahaya dan tipu daya, tetapi juga penuh dengan keajaiban yang tersembunyi dalam kebaikan-kebaikan kecil. Aku belajar untuk mendengarkan intuisiku, suara hati kecil yang seringkali kita abaikan demi logika atau keinginan sesaat. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa tidak ada manusia yang tidak berarti. Setiap orang, mulai dari CEO di gedung pencakar langit hingga nenek tua di kolong jembatan, memiliki peran dalam jaring takdir yang rumit ini. Saat aku melangkah meninggalkan kolong jembatan itu, menaiki tangga menuju jalan raya, aku merasa seperti terlahir kembali. Cahaya lampu kota di atas sana tampak lebih terang dari biasanya. Langit yang gelap tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi kanvas kosong bagi bintang-bintang harapan yang baru. Rian adalah masa lalu, sebuah pelajaran mahal tentang kepercayaan dan kewaspadaan. Namun nenek Aminah dan malam ini adalah awal yang baru. Awal di mana aku berjanji pada diriku sendiri untuk hidup lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani. Aku, Aisyah, pernah hancur. Tapi malam ini, di bawah jembatan ini, aku menemukan kepingan diriku yang hilang dan menyatukannya kembali dengan perekat rasa syukur yang kuat. Hidup terus berjalan, dan aku siap melangkah menyongsong fajar, membawa serta hikmah bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Ia akan selalu menemukan jalannya untuk pulang, seringkali di saat kita paling membutuhkannya.